wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Iswatul Solihah, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Saya merupakan dosen tetap di Prodi ke-1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Maternitas 2, yang sekarang berganti nama menjadi Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester genap pada mahasiswa semester 4 dengan beban SKS yaitu 3 SKS, 2 untuk teori dan 1 untuk praktikum. Deskripsi mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi ini yaitu membahas tentang patofisiologi dan penata laksanaan terkait masalah-masalah kesehatan reproduksi serta pendidikan kesehatan dengan penekanan upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal etis di tatanan klinik maupun komunitas. Pengalaman belajar yang dilalui mahasiswa yaitu pada dilakukan di kelas dan laboratorium. Proses pembelajaran ini diarahkan agar mahasiswa memperoleh kemampuan memahami proses, konsep, serta sistem pembelajaran tatap muka baik di kelas dan di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran yang ada pada mata kuliah kesehatan reproduksi ini yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional di tatanan laboratorium, lapangan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan pasien. Pokok bahasan pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi ini meliputi gangguan pendarahan, infeksi maternal, penyakit pada masa kehamilan, menelaah artikel untuk dilakukan tren isu terkait kesehatan reproduksi yang terbaru, konsep mengenai keluarga berencana, infertilitas, klimakterium, keganasan, dan praktek berupa pemeriksaan IVA, pap smear, sadari, pemasangan KB. Pendekatan yang saya gunakan yaitu student center learning atau pembelajaran berfokus pada mahasiswa. Metode yang saya gunakan pada proses pembelajaran ini yaitu delivery, interaction, and assessment. Metode delivery saya tujukan dengan penyampaian materi, dengan mereview materi yang sudah didapatkan oleh mahasiswa sebelumnya, kemudian penyampaian materi hari itu, mengajak mahasiswa untuk bisa mengetahui materi yang akan kita dalami pada hari ini. Kemudian metode interaction itu dengan diskusi, dengan bertanya jawab, mengecek pemahaman mahasiswa dan konsentrasi mahasiswa ketika proses perkuliahan. Kemudian asesmen yang saya gunakan yaitu biasanya dengan kuis atau dengan ujian, atau juga ada beberapa hal yaitu kehadiran sebanyak 20% bobotnya, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester yaitu 35%. Semua poin itu saya sampaikan di awal pembelajaran sehingga mahasiswa tahu dan nanti penilaiannya akan secara objektif. Demikian tadi pemaparan dari rencana pembelajaran semester Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran tatap muka dengan tema konsep penyakit pada masa kehamilan dan persalinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai konsep penyakit pada masa kehamilan dan persalinan. Itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ke next berikutnya, kalian masih ingat nggak materi yang sebelumnya yang sudah diajarkan tentang apa? Oke, ya.
gangguan perdarahan dan infeksi menular seksual. Kita lanjut sekarang mengenai konsep penyakit pada masa kehamilan dan persalinan. Oke, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang penyakitnya diabetes mellitus gestasional. Yang kedua, hiperemesis gravidarum. Yang ketiga, tentang hipertensi pada masa kehamilan. Kemudian ini yang tentang persalinan, yaitu masalah distosia. Itu yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan mahasiswa memahami penyakit pada masa kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami patofisiologi dan penata laksanaan pada kesehatan reproduksi. Jadi harapannya nanti kalian pulang setelah ini ngerti penyakit pada masa kehamilan itu apa, sama pathway-nya itu seperti apa. Itu sama penata laksanaannya. Oke, latar belakangnya kita tahu kehamilan itu proses yang normal ya, yang dialami oleh oleh perempuan. Tapi dalam proses kehamilan itu tidak selalu mulus seperti jalan tol, itu enggak. Ada mungkin beberapa masalah atau mungkin bisa terjadi sampai komplikasi. Tuh. Terus ini komplikasi ini tapi bisa dideteksi untuk bisa dilakukan penanganan agar tidak sampai terjadi masalah pada ibu hamil, mungkin kematian atau masalah yang berat pada ibu hamil. Ini harus dilakukan apa? Yang namanya antenatal care. Masih ingat kan kunjungan untuk pemeriksaan pada ibu hamil seperti itu. Yang di maternitas pertama ya. Ya, ini harus dilakukan antenatal care. Tidak boleh ibu hamil sampai baru melahirkan baru ke fasilitas kesehatan, harus ke periksa secara rutin seperti itu. Kemudian ini beberapa komplikasi pada kasus kehamilan, yaitu bisa terjadi diabetes gestasional, terus hiperemesis gravidarum, hipertensi kehamilan, anemia kehamilan. Ada yang pernah dengar nggak istilah ini? Oke, ada yang pernah, ada yang belum gitu ya. Oke, nanti kita belajar lebih lanjut. Kemudian ada juga kasus, kalau ini kan pada masa kehamilannya, pas ada bayi dalam perutnya. Terus saat persalinan ini juga ada beberapa kondisi, yaitu ada distosia, ada prematur, ada postmatur. Itu saat proses persalinannya. Itu. Kita bahas satu-satu. Hiperemesis gravidarum. Coba tadi ada yang pernah dengar, kira-kira apa hiperemesis gravidarum itu? Nah, mual muntah ya, mual muntah. Tapi kalau hiperemesis itu berlebihan. Kalau yang normalnya itu namanya emesis gravidarum. Mual muntah pada ibu hamil awal itu biasanya normal, tapi ketika sudah terjadi yang namanya hiperemesis atau berlebihan, itu berarti bisa menimbulkan suatu kondisi yang berbahaya pada ibu hamil, yaitu mual muntahnya berlebihan. Bisa menyebabkan apa? Ketidakseimbangan cairan elektrolit, ibunya bisa kurus, berat badannya turun, nutrisinya juga kurang. Karena ibu hamil itu kan bawa dua nyawa ya, nyawanya sendiri dan nyawanya janinnya, sehingga perlu dilakukan pemantauan. Ketika mual muntah berlebih, yang harusnya bisa suplai ke janin jadi nggak bisa karena dikeluarkan terus, sehingga ini harus ditangani seperti itu. Terus kondisi ini hiperemesis gravidarum ini kenapa kok bisa? Karena hormonnya ketika hamil itu terjadi perubahan, yaitu apa? Gonadotropinnya meningkat, perubahan metabolik dari gestasional, terus fragmen filikolinik masuki siklus maternal, kemudian motilitas lambungnya juga tidak biasa seperti ibu yang tidak hamil seperti itu. Psikologis juga mempengaruhi. Ketika ibu siap, biasanya itu lebih bisa lebih berkurang dan bisa memanajemen mual muntahnya, tidak ngalem, maksudnya terus-terusan kayak gitu. Jadi bisa bisa pakai distraksi atau bisa pakai apa yang bisa menurunkan mual muntahnya. Nah, ini beberapa penata laksanaan. Ini sudah cari di beberapa literatur ya, yaitu mengatasi dehidrasinya, yaitu dengan apa? Minumnya tapi tidak langsung banyak, karena
nanti bakal muntah lagi, tapi biasanya sedikit sering. Begitupun juga dengan makan, mengatasi dehidrasi, mengatasi kelaparannya. Biasanya makannya banyak berkali-kali, tapi jumlahnya sedikit. Terus yang dimakan juga harus yang tidak boleh pedas karena bisa mengiritasi lambung dan meningkatkan mual muntah biasanya seperti itu. Ini beberapa. Terus kalau misalnya berlebihan sekali harus periksa dan nanti akan diberikan antiemetik. Antiemetik itu untuk mengurangi mual muntah pada ibu hamil. Dan dosisnya ini pasti sudah dipertimbangkan. Dosis dengan orang ibu yang tidak hamil dan hamil pasti berbeda seperti itu. Kemudian mengatasi emosionalnya, yaitu kita dengan memahami, memberi dukungan, support seperti itu. Terus ya, ini dari beberapa penelitian menghirup aromaterapi, terus bisa berbagai macam aromanya, bisa peppermint, bisa lemon, citrus, terus minum-minum hangat, minum jahe. Ini beberapa penelitian menyebutkan itu. Terus mungkin diagnosa keperawatan yang bisa muncul yaitu tentang kekurangan volume cairan pada ibu janin karena kehilangan cairan berlebih akibat mual muntah. Jadi kalau kita kan nanti membuat asuhan keperawatan, jadi harus dengan SDKI dicari datanya yang mendukung seperti itu. Kemudian, oke, yang pertama tadi kita tentang masalah apa? Hipertensi darur. Oke, kita lanjut ke masalah yang kedua ya, yaitu masalah hipertensi. Hipertensinya tapi tidak terjadi pas sebelum hamil, terjadinya pada saat kehamilan. Pada saat kehamilan. Lah ini biasanya gangguan pada pembuluh darah atau kardiovaskularnya. Cirinya apa? Tekanan darah ketika ditensi sebelum hamil normal Bu, biasanya 110, tapi ketika hamil 130, habis itu 140 lah. Dikatakan hipertensinya, 140 ke atas itu dia hipertensi. Terus ada klasifikasinya, yaitu yang pertama di hipertensi yang namanya preeklamsi. Preeklamsi itu taunya dia setelah 2 minggu kehamilan. Terus tandanya apa? Dites, urinnya dites ada protein uri. Edem kakinya bengkak. Lah itu biasanya tanda dia mengalami preeklamsi. Tensinya lebih dari 140/90 mm Hg. Kemudian ada kriteria yang kedua. Tadi kan preeklamsi. Yang kedua ini eklamsi. Eklamsi itu perburukan. Ketika preeklamsi tidak ditangani dengan baik, maka dia akan menjadi eklamsi. Lah, eklamsi itu apa tandanya? Dia sampai kejang. Sampai kejang. Tuh. Terus yang ketiga yaitu hipertensi kronis. Sebelum hamil hipertensi, pas hamil ya hipertensi, setelah hamil ya hipertensi juga. Ini namanya hipertensi kronis. Diagnosa keperawatannya yang muncul kalau lihat di SDKI biasanya resiko cedera ibu janin. Ibunya juga resiko karena penyakit ini, janinnya juga karena apa? Suplai darah itu kan kalau bayi melalui apa? Plasenta. Sehingga suplai darah kalau tidak optimal ketika semburannya kecil, kalian ibaratkan pipa. Pipa kalau disemprot kita tutup gini, itu kan semburannya tinggi. Tapi kan lebih kecil airnya yang dikeluarkan. Nah, itu seperti organ kardiovaskular kita. Ketika dikecilkan ya yang nyemprotnya juga sedikit tapi tinggi. Makanya dikatakan tinggi itu karena semprotannya tinggi tadi, vasokonstriksi kan pembuluh darahnya itu. Terus yang dikeluarkan juga sedikit sehingga untuk kebutuhan ibu juga perlu, tapi ke bayi juga perlu. Tapi yang suplainya itu cuma kecil sedikit sehingga bisa berbahaya, resiko cedera pada ibu janin. Nah, ini sehingga harus ditangani seperti itu. Kemudian, masalah yang ketiga, komplikasi diabetes mellitus gestasional. Nah, ini tuh biasanya paling sering dialami kondisi metabolik. Terjadi apa? Intoleransi glukosa. Pertama kali terdeteksi saat kehamilan. Kenapa kok bisa terjadi? Karena perubahan hormonal memicu resistensi insulin. Harusnya tahu, oh ini ada gula, terus dia dibawa, terus diproses gitu ya.
tapi dia tidak kenal, dia resisten, nggak tahu, oh ada gula gitu, sehingga di peredaran darah menumpuk kadar glukosanya, sehingga kadar gula dalam darah itu meningkat. Ini resisten insulin. Nah, caranya bagaimana tahu kalau dilakukan tadi anamnesa ketika melakukan antenatal care, pasti kan pertama hamil dicek ya dari berat badan, tinggi badan, usia, status kehamilan, begitupun tes lab, urin, habis itu dahak, gigi, terus gula darah juga, HB itu juga penting. Nah, biasanya dites ketika sebelum waktu-waktu awal-awal hamil normal lah, bisa jadi ketika usia sudah 24-28 minggu kok rasa berbagai macam, kok sering pipis, sering lapar, sering minum, haus terus-terusan. Nah, itu bisa dicurigai, terus dites. Tesnya dengan apa? Biasanya TTGO, tes toleransi glukosa oral. Nah, itu bagaimana caranya? Gula selama sebanyak 50 gram ini dimasukkan air, habis itu diminum, terus dicek lagi 1 jam. Ketika gula darahnya 140 ke atas, maka dia dikatakan diabetes gestasional seperti itu. Jadi nanti dibandingkan, harus punya data sebelum hamil itu berapa gula darahnya, pas hamil itu berapa. Jadi ketahuan, oh dia diabetes gestasional. Nah, terus tanda gejalanya tadi selain mudah haus, lapar, polidipsi, poliuri, polifagi. Habis itu dia sama agak kabur biasanya melihatnya kayak gitu. Terus, nah apa yang biasanya dilakukan? Berarti makanannya harus disesuaikan, tidak boleh yang tinggi-tinggi gula, boba-boba atau makanan yang kekinian yang banyak ultra processed food itu jangan makan banyak-banyak. Ke real food, makanan yang sesungguhnya tidak banyak olahan. Habis itu berat badannya harus disesuaikan, diidealkan, tidak boleh naiknya banyak seperti itu. Dikontrol. Habis itu apa? Exercise, olahraga, terus minum obat tapi harus kontrol, tidak boleh minum semaunya karena beda orang hamil dengan tidak hamil. Terus yang berikutnya cek secara rutin berkala untuk glukosanya. Itu. Terus nah, exercise, makanan real food, makan yang banyak apa itu tepung itu juga dikurangi, gula, terus seperti orang yang diet, gula dikurangi, garam, habis itu minyak, nah itu ke real food gitu ya. Beberapa tips untuk ibu hamil karena berbeda posisi penyakit pada hamil sama enggak itu. Minum obat itu pasti langsung diserap juga oleh janin sehingga farmakologi itu diupayakan seminimal mungkin seperti itu. Terus ini pada saat persalinan ada yang namanya kondisi distosia. Nah, distosia ini persalinan lama atau macet. Nah, kemajuannya itu tidak, biasanya kalau persalinan itu kan ini kalau persalinan normal ya, sudah dari awal pengen normal. Persalinan itu harusnya kan pembukaan 1 sampai 10 gitu kan. Kalau orang pertama kali biasanya kan berapa jam, enggak berhari-hari gitu lah. Itu kalau berhari-hari mungkin curiga distosia lah. Distosia ini kenapa bisa terjadi? Ada berbagai etiologi penyebabnya, ada 4P kalau yang saya rangkumkan. P yang pertama itu power. Power itu usaha untuk efektif, kekuatan ibunya sama kekuatan kontraksinya itu optimal atau lemah. Terus passage, jalan lahirnya, pinggul. Biasanya tapi ini bisa dicek sebelum hamil, biasanya dicek dulu pinggulnya sempit apa tidak. Biasanya yang tingginya kurang dari 150 itu cenderung sempit pinggulnya. Jadi itu bisa mungkin dicari jalan lain yaitu SC seperti itu. Terus yang berikutnya passenger. Passenger ini siapa? Penumpang, bayinya pasti. Dilihat dari apa? Posisi bayinya, besar bayinya, jumlah bayi juga mempengaruhi untuk terjadinya distosia ini. Terus yang berikutnya yang keempat, P yang keempat, psikososial influence, psikologis ibu.
itu mempengaruhi sangat. Makanya ketika sudah siap jadi ibu harus belajar, tidak boleh coba-coba. Iya, tidak boleh coba-coba, nanti nggak siap jadinya. Terus yang ini, nah harusnya setiap 2-3 menit kontraksi. Ketika sudah mau persalinan, dia lama 5-7 menit baru kontraksi. Ketika dipegang perutnya, harusnya kalau kontraksi itu ini belendung, kuat kayak papan, mengeras perut itu, tapi lemes, lembek gitu, berarti dia kontraksinya tidak kuat. Terus yang berikutnya ini passageway, jalan lahirnya. Nah ini biasanya harus dicek melakukan antenatal care itu untuk tahu kalau USG biasa juga dicek. Oh pinggulnya sesuai apa tidak gitu. Kalau biasanya yang pipih gitu, biasanya itu yang kurang bisa untuk dimasuki bayi. Karena panggul kita itu kan nanti akan dilewati bayi. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang sebelum ketiga. Yang pertama tadi P yang pertama tadi apa? Power. Yang kedua passageway, jalan lahir. Yang ketiga passenger. Passenger ini siapa? Janin, penumpangnya. Posisi janin, misalnya janinnya biasanya normalnya posisi janin itu kepala di mana? Di bawah. Di bawah itu bagus. Tapi di bawah kepalanya yang di bawah itu juga lihat dia itu diluk gini. Ini namanya complete flexion. Harusnya duiluk ya. Jadi nanti yang keluar terlihat ketika dicek itu ini kepalanya, kepala bagian tempurung atas. Tapi ada juga flexion danga. Nah, ini juga mempengaruhi apa namanya? Kontraksi. Ketika danga, ini enggak begitu kontraksinya kuat. Ketika ini sudah complete flexion, dia diluk, bagus. Kontraksinya bisa tadi mempengaruhi power. Terus presentasi bokong, misalnya, oh bukan kepala yang di bawah. Nah ini, kalau bokong juga susah keluarnya. Karena apa? Jangan dilihat kayak orang besar ya. Kalau bayi, bagian yang paling besar dari tubuhnya itu kepala. Ketika kepala lolos, yang organ berikutnya pasti bisa lolos. Nah, kalau misalnya beda dengan orang, mungkin oh Bu Us ini bukan kepalanya yang lebih besar lah, itu beda. Kalau orang sudah keluar, kalau di sini bayi itu yang lebih besar kepalanya. Ketika mungkin ini keluar, kepalanya nyantol. Nah, makanya itu bahaya sehingga perlu antenatal care. Harus dicek benar-benar sesuai nggak posisinya. Terus yang berikutnya presentasi bisa bahu kayak gitu. Nah, nanti kan nggak bisa ya. Jadi ini nanti pasti dirujuk dan dilakukan tindakan yang berikutnya. Nah, kesiapan psikososial influence juga kesiapan persalinan, bisa edukasi, emosi, budaya, dan pengalaman sebelumnya. Nah, ketika terjadi distosia, ibu ini gelisah biasanya. Habis itu DJJ pada janin itu tidak teratur cepat. Nah, masalah keperawatan biasanya itu rasa nyaman, nyeri, habis itu cemas, resiko cedera ibu janin itu yang mungkin bisa terjadi. Nah, ini beberapa referensi mungkin yang bisa kalian baca untuk kesehatan reproduksi dan maternitas seperti itu. Bisa dijadikan sumber referensi. Ini ada penelitian-penelitian saya juga dengan teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Octavia Natasha. Izin bertanya ini mengenai diabetes gestasional. Apabila ibu hamil itu menderita diabetes gestasional, apakah setelah melahirkan beliau akan tetap menderita diabetes atau bisa sembuh menjadi normal? Oke, baik, langsung saya jawab ya. Baik, kalau DM gestasional itu bisa sembuh karena terjadinya tadi apa pathway-nya karena keabnormalan peningkatan penurunan dari hormonnya sehingga ketika sudah lahir ya nanti bisa normal kembali seperti itu. Tapi saat hamil ya harus dilakukan penata laksanaan agar tidak sampai berefek pada bayi dan ibunya. Baik, gimana jelas? Oke. Iya. Ada yang tanyakan lagi?
Oke, apa? Nama saya Cantika Sabina, izin bertanya, jika ibu hamil ada riwayat hipertensi, apakah anaknya juga berturun? Oke, hipertensi ibu hamil. Tadi kan sama seperti ini, dia bisa sembuh. Nah, anaknya bisa em, mengikuti nggak hipertensi? Biasanya tidak, tapi dilihat lagi penyakit yang ini kan ada yang namanya genetik. Mungkin oh dia memang pembuluh darahnya memang vasokonstriksi untuk gennya seperti itu ya. Mungkin bisa jadi tidak langsung pas bayinya, tapi pas sudah mulai besar seperti itu. Terus ada lagi yang gimana jelas? Oke, Oke ada yang tanyakan? Perkenalkan, nama saya Maiza Rahmatulun. Ya, pertanyaannya adalah, mengapa pada ibu hamil muncul statement? Apakah itu disebut juga masalah kehamilan? Oke, stretch mark ya. Oke, mungkin sudah tahu keluarga atau kenalannya ya. Yang memang hamil itu biasanya juga ada stretch marknya ya. Stretch mark itu apa? Perutnya itu kayak singa raur itu ya, yang ada garis-garis itu. Itu bukan komplikasi, tapi memang biasanya terjadi karena peregangan dari perut. Kalian bisa tahu, oh perutnya awalnya normal trepes, habis itu ada bayi kan meregang. Lah, jadi itu proses perut meregang itu sehingga dia elastisitasnya juga harus kelembapannya harus diinikan sehingga biar nggak kayak macan gitu, harus menjaganya sih. Tidak semua ibu hamil selalu stretch mark, tapi ibu hamil bisa terjadi stretch mark gitu. Gimana? Sudah jelas untuk materi hari ini? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu bisa diakhiri ya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya, sudah semester 4 harus semangat sampai lulus seperti itu. Oke. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi video pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, keperawatan kesehatan reproduksi. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.